Tulang panggul terdiri dari dua tulang pangkal paha atau os kokse, satu tulang kelangkang atau os sakrum, dan satu tulang tungging atau os koksikis. Tulang panggul terdiri dari dua tulang pangkal paha atau os kokse. Os kokse ini berhubungan dengan os sakrum yang dihubungkan oleh persendian artikulatio sacroiliaca. Kemudian simfisis kanan dan kiri dihubungkan oleh simfisis pubis yang bisa bergeser saat proses persalinan. Ini adalah acetabulum, yang dimana pangkal kepala tulang paha atau caput femoris menempel pada pelvis di acetabulum. Dari permukaan belakang, os sakrum ini berhubungan dengan os ilium yang dihubungkan oleh ligamentum sacroiliaca posterior. Dari permukaan depan, os sakrum berhubungan dengan os ilium yang dihubungkan oleh ligamentum sacroiliaca anterior. Selanjutnya dari os sakrum ke spina ischiadica ini dihubungkan oleh ligamentum sacrospinosum. Dan dari os sakrum ke tuber ischiadica ini dihubungkan oleh ligamentum sacrotuberosum. Os coxae terdiri dari 3 buah tulang yang saling berhubungan. Yang pertama ada os ilium, yang kedua ada os pubis, dan yang ketiga ada os ischium. Bagian-bagian dari os ilium yaitu ada crista iliaca, kemudian ada spina iliaca anterior superior, di bawahnya ada spina iliaca anterior inferior, dan pada bagian belakang ada spina iliaca posterior superior, di bawahnya adalah spina iliaca posterior inferior. Kemudian ada cekungan tulang yang disebut incisura ischiadica mayor. Pada os ilium ada sebuah lajur yang disebut linea innominata atau linea terminalis. Dan pada bagian ini disebut sebagai fossa iliaca. Ini adalah os ischium atau tulang duduk. Di pinggir belakang yang berduri ini dinamakan spina ischiadica. Sedangkan pinggir bawah tulang duduk yang sangat tebal dinamakan tuber ischiadicum yang mendukung berat badan jika duduk. Kemaluan atau os pubis terdapat sebelah bawah dan depan dari tulang usus. Tulang duduk, tulang ini membatasi sebuah lubang dalam tulang panggul yang dinamakan foramen obturator. Tangkai tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus disebut ramus superior ossis pubis. Untuk bagian yang berhubungan dengan tulang duduk disebut ramus inferior ossis pubis. Dan ramus inferior kanan dan kiri membentuk arcus pubis. Os sakrum atau sering dikenal dengan tulang kelangkang. Tulang ini berbentuk segitiga, melebar di atas serta meruncing ke bawah. Terdiri atas 5 ruas tulang yang senyawa, memiliki banyak syaraf serta pembuluh darah. Di garis tengah terdapat deretan cuat-cuat berduri yang disebut dengan crista sacralis anterior. Di kiri dan di kanan garis terdapat 5 buah lubang yang disebut dengan foramen sacralia anterior yang dialiri oleh syaraf-syaraf yang membentuk plexus sacralis dan pembuluh darah kecil. Selanjutnya, di bagian belakang juga terdapat foramen sacralia posterior. Di bagian belakang juga terdapat garis tengah deretan cuat-cuat berduri yang disebut dengan crista sacralis posterior. Di bagian ini terdapat perhubungan yang menonjol ke depan yang disebut dengan promontorium. Promontorium adalah sebagai penghubung antara os sakrum dengan ruas kelima tulang pinggang. Bagian dari pelvis mayor yang terakhir yaitu os koksikis
atau yang biasa disebut dengan tulang tungging. Tulang ini biasa berbentuk segitiga, terdiri atas 3-5 ruas tulang yang bersatu. Pada persalinan, ujung tulang ini dapat bergerak ke belakang hingga menambah ukuran pintu bawah panggul. Batas-batas pintu atas panggul yaitu promontorium, sayap sakrum, linea terminalis, ramus superior osis pubis, dan tepi atas simfisis. Nah, untuk ukuran yang ditentukan oleh pintu atas bawah panggul terdiri dari muka belakang yang ukuran normalnya adalah 11 cm. Untuk selanjutnya ukuran melintang antara linea innominata diambil tegak lurus pada conjugata vera yang normalnya 12,5 cm. Untuk ukuran serong dari articulatio sacro-iliaca ke tuberculum pubicum dari belahan panggul yang bertentang 13 cm. Bidang luas panggul atau bidang dengan ukuran terbesar terbentang antara pertengahan simfisis pubis di bagian yang belakangnya kemudian di pertengahan acetabulum tapi di bagian belakangnya, dan juga pertemuan antara ruas sakral 2 dan 3. Untuk ukuran muka belakang, dari belakang pertengahan simfisis pubis ke ruas sakral 2 dan 3, panjangnya kurang lebih 12,75 cm. Kemudian untuk ukuran melintang, itu panjangnya kurang lebih 12,5 cm. Bidang sempit panggul atau bidang tengah panggul terdapat setinggi tepi bawah simfisis kedua spina sciatica dan memotong sakrum kurang lebih 1-2 cm di atas ujung sakrum. Untuk ukuran muka belakang, dari tepi bawah simfisis ke ujung sakrum yang memotong sakrum kurang lebih 1-2 cm dan panjang ukuran muka belakangnya 11,5 cm. Dan untuk ukuran melintang itu diukur dari kedua spina sciatica yang panjangnya kurang lebih 10 cm. Untuk diameter sagittalis posterior diukur dari sakrum ke pertengahan antara spina sciatica yang panjangnya 5 cm. Pintu bawah panggul bukan satu bidang, namun terdiri atas dua segitiga dengan dasar yang sama, yaitu garis yang menghubungkan kedua tuber ischiadicum kiri dan kanan. Segitiga depan dibatasi oleh arcus pubis, sementara segitiga belakang puncaknya adalah os sacrum dan sisinya adalah ligamentum sacrotuberosum kiri dan kanan. Selanjutnya adalah ukuran-ukuran pintu bawah panggul. Yang pertama, ukuran muka belakang, yaitu dari tepi bawah simfisis ke ujung sakrum. Panjangnya adalah 11,5 cm. Yang kedua adalah ukuran melintang, yaitu antara tuber ischiadicum kiri dan kanan, sebelah dalam. Panjangnya yaitu 10,5 cm. Yang ketiga, diameter sagittalis posterior, yaitu dari ujung sakrum ke pertengahan ukuran melintang. Panjangnya yaitu 7,5 cm.